던져서 직선으로 굴렸습니다. 언더핸드 연결, 오픈 스파이크, 라인 안쪽. Update kondisi Kapten Tim Red Sparks, Lee So-young yang harus absen di sisa pertandingan putaran ketiga Liga Voli Putri Korea akibat bertabrakan dengan Megawati Hangestri. Pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin menginformasikan Lee So-young mengalami gegar otak ringan yang membuatnya akan absen saat melawan Pink Speeders, Minggu, 24 Desember 2023. Lee So-young diberikan waktu untuk rehat dan pemulihan kondisi setelah divonis oleh pihak rumah sakit mengalami gegar otak ringan. Dalam pengertian medis, seseorang dikatakan mengalami gegar otak ringan gejalanya hanya berupa nyeri kepala ringan, benjolan di kepala, atau pusing hanya dalam waktu yang singkat atau tidak lebih dari 15 menit. Orang yang mengalami gegar otak ringan umumnya tidak mengalami gejala pingsan atau kehilangan kesadaran. Lee So-young mengalami gegar otak ringan dan harus beristirahat full hingga minggu ini berakhir, terang Ko Hae-jin setelah Red Sparks dikalahkan GS Chalters, Kamis 21 Desember, dikutip dari Naver Sport. Hasil dari check-up di tim medis menunjukkan Lee So-young tidak memiliki masalah serius. Itu merupakan cedera gegar otak ringan. Pihak rumah sakit menyarankannya untuk istirahat di rumah terlebih dahulu, terang pelatih asal Korea Selatan ini. Lee So-young memang tidak dalam kondisi prima mengarungi Liga Voli Korea musim ini. Dia terlambat comeback bersama Red Sparks karena mengalami cedera di bahunya. Penggawa timnas voli putri Korea ini baru memulai bertanding pada putaran kedua Liga Voli Korea. Dan puncaknya kembali harus beristirahat saat insiden tabrakan dengan Megawati pada pertandingan Red Sparks menjamu Hyundai Hillstatte, Sabtu, 16 Desember 2023. Insiden mengerikan itu terjadi saat set keempat. Bermula dari usaha Megawati dan rekan setimnya yang juga Kapten Red Sparks, Lee So-young. Sama-sama berusaha mengejar ball out setelah salah satu pemain tuan rumah melakukan pancake dalam kedudukan 23-19 untuk keunggulan Hillstatte. Sama-sama hanya fokus menggapai bola, Megawati dan Lee So-young kemudian tabrakan tepat di depan bench Red Sparks. Kedua pemain akhirnya sama-sama terkapar di depan pelatih Ko Hae-jin dan para pemain serta ofisial Red Sparks. Pelatih kepala GS Chalters, Cha Sang-hyun, bernafas lega setelah pertandingan menghadapi Red Sparks pada Kamis, 21 Desember 2023, kemarin. GS Chalters mengamankan 3 poin berharga dengan kemenangan 3-1 pada putaran ketiga Liga Voli Korea Selatan 2023 hingga 2024 di Chungmu Gymnasium di Daejeon. Pemain asing asal Kuba Giselle Silva menyumbangkan 35 poin, Yu Seo-yeon 14 dan Kang Sophie 11 saat ketiganya tampil seimbang. Kemenangan tersebut bukan tanpa pasang surut. Pasalnya tim yang dihuni Megawati Hangestri, Red Sparks sempat merebut set kedua. Dan pada set ketiga, tim yang dimotori Giselle Silva berjuang keras untuk menahan Megawati Hangestri CS hingga akhir set. Setelah 3 poin yang diperebutkan dengan susah payah, pelatih GS Chalters, Cha Sang-hyun mengungkapkan tim sempat berada di situasi sulit. Setiap musim, kami kesulitan sekali atau 2 kali dalam pertandingan. Untungnya, kami berhasil mengatasi hal tersebut, ujarnya sambil menghela napas lega. Saya pikir kami telah mengatur permainan di awal dan pertengahan pertandingan, namun kesalahan-kesalahan kami sendiri menyulitkan kami, tambahnya. Namun kami beruntung bisa mendapatkan 3 poin penting, tutur pelatih GS Chalters yang dikutip dari The Spike. Tertinggal 7-9 di set keempat, GS Chalters berhasil mencetak 12 poin beruntun. Di antaranya, mereka berhasil memperlebar jarak dengan serangkaian kesalahan lawan. Berkat Boomshil, permainan menjadi lebih baik. Itu hal yang bagus untuk kami, tambah Cha Sang-hyun. Dalam kondisi krusial kemampuan pemain andalan Giselle Silva dalam memecahkan masalah terlihat menonjol. Dia memiliki kemampuan untuk memukul ujung bola jika ada di depannya, kata Cha Sang-hyun. Setelah melewati garis tengah lapangan, bola jatuh ke arah Silva dan tendangannya masih pendek dan diblok. Pada dasarnya, ia terlihat bisa memukul segala sesuatu dengan kekuatannya, jelasnya. Pelatih Jungkwan-jang Red Sparks Ko Hae-jin mengkritik daya serang Megawati Hangestri Pertiwi CS usai kalah dari GS Chalters Kicks di Liga Voli Korea, Kamis, 21 Desember 2023.
Megawati mencatatkan 19 poin saat Red Sparks kalah 1-3 dari GS Chalters Kicks pada pertandingan lanjutan putaran ketiga Liga Voli Korea atau V-League 2023-2024 di Chungmu Gymnasium, Kamis, 21 Desember 2023. Usai pertandingan, pelatih Red Sparks Ko Hye-jin mengkritik daya serang timnya. "Saya pikir ini masalah kemampuan individu. Menang benar bahwa kemampuan servis dan menyerang masih kurang," ucap Ko Hye-jin dikutip dari Naver. "Ini bikin frustrasi. Setiap hal itu penting, kesalahan selalu terjadi. Ini situasi yang sulit," ucap Ko menambahkan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut pun mengungkap faktor yang jadi masalah Red Sparks sehingga Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan tidak bisa bangkit dari kekalahan. Ko Hye-jin menjelaskan, dia sudah mendatangi beberapa pemain dengan kemampuan yang kurang itu. Di mata Ko, sejumlah pemain tersebut merasa mendapat banyak tekanan dan kecemasan. Karena itu dia meminta pemainnya meningkatkan kualitas pada aspek yang lemah tersebut. "Para pemain harus datang ke stadion dan melakukan banyak latihan," kata Ko Hye-jin. Akibat kekalahan beruntun tersebut, Red Sparks gagal memperbaiki peringkat di klasemen Liga Voli Korea. Red Sparks kini tertahan di peringkat kelima klasemen dengan 24 poin atau tertinggal 7 angka di belakang GS Chalters yang menempati peringkat ketiga atau batas akhir playoff. Pemain bola voli putri asal Indonesia, Megawati Hangestri kembali mengeluarkan smash mouth-nya saat laga lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan antara Jungkwanjang Red Sparks versus GS Chalters. Laga Red Sparks versus GS Chalters berlangsung di Chungmu Gymnasium di Daejeon, Korsel, Kamis, 21 Desember 2023. Itu merupakan laga kelima di putaran ketiga Liga Voli Putri Korea Selatan sekaligus pertemuan ketiga kedua tim selama musim ini. Dalam pertandingan tersebut, smash mouth Megawati terjadi pada penghujung set keempat. Dalam kedudukan 21-24. Mega menyumbangkan poin ke-18 di pertandingan tersebut lewat smash kerasnya yang sampai membuat salah satu pemain GS Chalters terjungkal. Pemain yang jadi korbannya adalah pemain nomor 10, Kang So-hui. Smash petir Megawati mengubah papan skor jadi 22-24 untuk keunggulan GS Chalters. Meski berupaya mengejar, para pemain Red Sparks pada akhirnya gagal membendung GS Chalters. Tim lawan mampu merebut set ketiga dengan skor 25-23. Sampai artikel ini diunggah, pertandingan sudah memasuki set keempat. Red Sparks untuk sementara tertinggal 1-2 dengan skor 19-25, 25-22, 23-25. Sebelum laga melawan GS Chalters, beberapa hari lalu Mega juga sempat mengeluarkan smash petirnya saat laga melawan Hyundai NC Hillstatte. Saat itu, pemain lawan yang jadi korban adalah Lee Da-hyeon. Sayang, smash petir Megawati gagal membawa Red Sparks menang. Anak asuh Ko Hye-jin kalah dengan skor 2-3 dalam pertandingan yang berlangsung di Chungmu Gymnasium pada Sabtu, 16 Desember 2023. Media Korea Selatan menyebut Megawati Hangestri Pertiwi menjadi pemain penting bagi Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dalam perburuan juara V-League. Kontribusi Megawati tampak nyata sejak awal musim.